Okay, guys, welcome back with me, Vita. Today's lessons a little bit different between yang sudah-sudah ya, guys. Yang kali ini kita akan belajar dari satu aplikasi yang aku punya, guys. Kalian bisa lihat di sebelah pojok kanan atas ada 24 jam mahir bahasa Inggris. Langsung kita, guys. Nah, you can see tampilannya kayak gini, guys. Jadi kalau dilihat ya, guys, 24 jam mahir bahasa Inggris. Kayak difficult sekali ya, guys. Sulit sekali dipercaya gitu, guys. 24 jam satu hari. Kayaknya sangat-sangat tidak mungkin. Orang bahkan udah tahunan belajar bahasa Inggris tapi masih belum bisa. Sebenarnya itu tergantung metode yang mereka pakai sih, guys, sama siapa yang jadi moderatornya, siapa yang menstir dia dalam belajar gitu, guys. Harus ada lah pembimbing, karena kita belajar kan harus terstruktur ya, guys. Kita harus tahu dari mana kita memulai, biar kayak waktu kita mengakhiri kita udah tahu bahwa kita benar-benar sudah selesai. Kalau kita amburaduk, campur-campur, contohnya kayak verb dulu, baru noun, baru dan lain-lain, kayak gitu kan dia tidak sesuai part of speech ya, guys. Itu sama saja kayak kita belajarnya tuh kita tidak tahu arahnya kemana, kapan selesainya gitu. Oke, jadi yang pertama kita bisa lihat di sini English Everyday. Ada slide yang pertama tentang English Everyday, yang kedua nanti kita pelajari tentang English tenses, yang ketiga kita juga bisa pelajari tentang English grammar, yang keempat English dialogue, sama yang kelima English conversation, dan yang terakhir English phrases. Oke, guys, English phrase ini frase dalam bahasa Inggris ya, guys. English conversation ini percakapan dalam bahasa Inggris ya, guys, dan juga English dialogue ya pengucapan dalam bahasa Inggris. Terus English grammar yang pastinya tata bahasa yang kita pelajari. English tenses ya tensesnya, guys, macam-macam tenses yang ada, 16 tenses yang kita udah tahu dari 4 tenses yang ada, ke pembagian-pembagiannya jadi. Oke, terus sama English Everyday. Kita mulai start dari English Everyday dulu ya, guys. Kita lihat English Everyday. Kalau terlalu cepat kalian bisa komen di bawah. Aku juga menyadari itu kok, guys. Tenang aja. Terus yang pertama kita bisa lihat di sini ada hari pertama. Jadi ada progresnya, guys. Kalian bisa terstruktur kalau belajar di aplikasi ini. Ada bahasa Inggris hari pertama. Sampai deh hari ke-16. Terus ada juga 233 kosakata umum dalam bahasa Inggris. Terus 137 kosakata bahasa Inggris kata kerja. Terus 111 kosakata bahasa Inggris kata sifat. Jadi ada kata kerja umum, kosakata umum, terus ada kata kerja, ada kata sifat. Jadi semuanya terstruktur di sini, guys. Kalau kalian melihat, ini ada tampilannya bahasa Inggris sehari. Take it easy, santai saja. Let me be, biar aku saja. For what, untuk apa. Dead meat, matilah kau. What's up, wahai, apa kabar. Nothing much, biasa saja. I guess so, saya pikir juga begitu. Don't bother, jangan ganggu. No hard feeling, jangan tersinggung. Don't be nosy, jangan rame. Piece of cake, mudah sekali. Poor thing, kasihannya. So what? Lalu mengapa? Kenapa? So, biasa saja, just for fun, hanya untuk bersenang-senang, one way or another, ini atau itu. Kayak lagu deh, guys. Help yourself, bantu diri Anda sendiri, absolutely, tentu saja. What have you been doing? Apa yang telah Anda lakukan? Nothing much, bukan apa-apa. Jadi hari pertama kayak gitu, guys. Hari kedua pun demikian. Jadi kayak pernyataan-pernyataan gitu, guys. Dan seterusnya. Kemudian yang kosakata umum kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa belajar langsung vocabnya di sini, guys. Jadi kalian bisa tahu kan, kalau belajar bahasa Inggris yang pertama kita harus tahu apa vocabnya dulu, kosakatanya dulu. Satu kata per kata itu kita harus tahu. Supaya kita bisa nyusun kalimat dan kita bisa ngomong, itu kita harus tahu kata apa yang harus kita siapkan biar kita bisa buat kalimat dan kita bisa ngomong gitu, guys. Nah,
um, di situ sudah selesai English everyday, kemudian kita masuk ke English tenses. Semua orang udah pada tahu ya kan, kalau tenses itu apa dan berapa banyak tenses yang ada ya. Ada 16 tenses guys, yang disingkat 4 tenses yang kita punya itu simple present, simple past, simple future, sama simple past future. Kemudian ada English grammar guys. Jadi English grammar itu kalian harus pelajari dari pertama itu alfabet. Kalian jangan berpikir bahwa grammar itu sulit atau grammar itu tidak perlu dan kita hanya perlu berbicara saja. Sebenarnya itu bagi sebagian orang yang bekerja atau membutuhkan yang pekerjaannya hanya membutuhkan kosakata-kosakata yang dia harus pahami saja di dalam suatu instansi tertentu gitu guys, yang menggunakan bahasa Inggris itu. Uh, tapi kalau untuk kita yang mau mengajar ya guys, mengajar orang lain itu kita harus mengerti apa dasar yang kita punya atau materi yang kita buat atau bawakan itu harus benar-benar kita kuasai dan harus benar-benar benar gitu guys. Jangan kita memberikan sesuatu yang salah. Lalu guys, jadi di sini ada alfabet. Ini strukturnya guys. Kalian harus pelajari alfabet dulu, huruf abjad. Terus numbersnya, nomor-nomornya. Terus ada capital letters, huruf kapital, colors, warna-warna, name of day, nama-nama hari, using date, menggunakan tanggal. Cara menggunakan tanggal kalian harus juga tahu. Itu ada terstruktur itu guys. Kalau kalian download aplikasi ini bagus deh guys. Ini sama aplikasi Duolingo aku saranin banget. Itu bisa dapat banyak teman dan kalian juga bisa banyak membantu kalian dalam kosakata. Kalau di Duolingo sih kalian bisa banyak belajar, mau bahasa apapun yang ada di situ kalian juga bisa pelajari. Oke, kemudian lanjut di name of the month, nama-nama bulan, name of the season, nama-nama musim. Itu ada 4 musim kan guys. Kalau kita punya di Indonesia kan cuma 2. Kemudian ada telling time, menanyakan waktu, determiners, article, part of speech, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection, sentence, punctuation, and passive voice. Jadi gitu terstruktur guys. Kita nggak nanti blank kalau belajar atau kita nggak ini bingung gitu guys. Semuanya terstruktur kok guys, tertata dengan rapi. Kemudian English dialogue. Ada English dialogue. Jadi nanti ada dialog dalam bahasa Inggris. Kalian bisa pelajari. Nabila on traffic jam, ada myself and my friends, ada 2 friends about dan another guys. Kemudian ada English conversation juga guys. Jadi langsung kalian bisa conversation gitu guys, pengucapan langsung bercakap-cakap dengan orang lain gitu. Kayak contohnya menanyakan kamu asalnya dari mana, apa kamu berbahasa Inggris, siapa nama Anda, siapa namamu gitu, menanyakan arah, terus mengungkapkan kalau kamu lapar. Kamu harus tahu cara-caranya biar nanti kalau memang kamu diizinkan ya suatu saat ke luar negeri, mungkin ada keperluan apa, kerja atau apapun itu, kalian bisa tahu atau memahami, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional guys, dan itu harus benar-benar dipelajari untuk di dunia atau era sekarang ini. Semua medianya pakai bahasa Inggris. Jadi itu harus dipelajari. Nanti kalau kalian mau kerja apa, baru kalian tekuni pekerjaan kalian. Yang penting ada basicnya, basic bahasa Inggris dulu guys. Kemudian get something to eat, meeting a restaurant, where do you want to go, ordering food, taking a taxi, lost, find my purse, taking picture, calculator, and special able. Banyak deh guys. Kemudian yang terakhir itu ada English phrases. Jadi frase English ini ada beberapa, kalian bisa pelajari. Di sini ada a few, contohnya sedikit, sejumlah, a long time ago, dulu sekali, dahulu kala. Itu kalian bisa pakai di naratif ya guys, bisa menceritakan sesuatu kejadian yang sudah lama atau dongeng gitu. A long time ago, dan selanjutnya. A one way ticket, tiket sekali jalan. Kalau around trip ticket pulang pergi, jadi 2 kali langsung pulang pergi disiapin. About 300 kilometers, sekitar 300 km ya guys, itu kejauhan jarak yang ditempuh, maybe kayak gitu.
Across from the post office, di seberang kantor pos. Across from the post office, di sebelah kantor pos. Mungkin dia menanyakan arah atau jalan. Kalian bisa nunjukin jalannya atau arahnya pakai kata yang ini, across from the post office. All day, sepanjang hari. Itu keterangan ya guys, keterangan kalau kalian memakai kalimat apa, terus kalian mau mungkin kegiatan itu terjadi sepanjang hari, kalian bisa pakai keterangannya all day. Frasenya tapi ini frase ya guys, jadi bisa langsung ungkapkan sepanjang hari. Mungkin orang nanya apa, kamu bilang sepanjang hari pekerjaanmu mungkin. Am I pronouncing it correctly? Apakah saya mengucapkan pronouncing? And you, dan Anda. Anything else? Ada lagi. Anything else itu kan biasanya kalau kita pronunciation sama orang ya guys, atau dialog sama orang, kita bisa bilang conversation with another people. Anything else? Ada lagi gitu. Are there, atau nanya ke siswa gitu, ada lagi, mungkin ada lagi yang mau jawab, ada lagi yang mau kasih saran, atau di organisasi bisa. Oke, semuanya bisa. Are there any concrete? Jadi frasa itu kan bukan sebuah kalimat ya guys, itu cuma kumpulan dari beberapa kata yang sebenarnya tidak memiliki kata kerja, tidak memiliki objek sama kata kerja ya guys. Frase itu pengertiannya kalau tidak salah. Terus kalau clause itu yang memiliki subjek sama objek sama kata kerja ya guys. Kalau tidak salah kayak gitu guys. Jadi kan ada strukturnya tuh guys, jadi kata per kata, terus jadi frase, terus nanti jadi clause, nanti baru jadi sentence, terus nanti baru jadi paragraf, sama nanti baru jadi teks. Mungkin kayak gitu sedikit pengetahuan dari saya. Nanti kalian bisa betulkan lagi kalau ada yang keliru, kalian bisa cari lagi, searching lagi apa yang perlukan, yang kurang bisa ditambahkan. Maybe that's all about guys, aku mau kasih tahu juga di sela ini ada satu aplikasi yaitu Duolingo. Kalian pasti udah tahu kan aplikasi ini bagus banget guys. Aku belajar berapa bahasa ya di sini? Di sini bisa belajar banyak bahasa deh. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang bagus itu kalian harus download guys, daripada yang kurang ini kalian download kan ya pasti adalah yang aku punya yang ini guys, bahasa Inggrisku itu, aku belajar ini bahasa Inggris, aku belajar Spanish baru kemarin sih guys, terus aku baru belajar ini juga Japanese, Jepang ya guys. Jadi bagus banget guys, ini melatih dan menambah kalian punya kosakata guys. Jangan takut untuk menggunakan aplikasi ini, karena aplikasi ini benar-benar bermanfaat. Oke guys, kemudian ini Reiso guys. Reiso ini kumpulan lagu ya guys, dalam bahasa Inggris. Bukan dalam bahasa Inggris aja sih sebenarnya, di Reiso ini banyak bahasa-bahasa yang lain, tapi aku lebih banyak gunakan Reiso ini untuk belajar bahasa Inggris, lagu-lagu bahasa Inggris aku cari itu guys. Ini kayaknya lagi hang karena sinyal di sini kayaknya guys. Terus kayaknya aku nggak bisa pakai internet, aku cuma nunjukin kalian aplikasi-aplikasi yang perlu aja untuk kalian gunakan. Terus maybe itu aja ya guys. Kalau kuisis ini kemarin itu ada kita pakai untuk tes gitu guys, UTS gitu, kita pakai kuisis untuk aplikasi. Nah kuisis ini bagus juga guys, kalian bisa pakai dia untuk belajar. Ini aplikasi game guys, tapi gamenya tuh game belajar, jadi kalian juga bisa belajar di kuisis ini. Recommended juga kok guys, kalian bisa pakai. Mohon maaf ya jaringan di sini kayak lelet sekali malam ini, jadi
mungkin itu aja yang bisa aku bagikan. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain notification-nya, biar kalau video-video yang aku upload nantinya bisa kalian dapatin juga pemberitahuannya. Mungkin banyak salah kata, salah pengucapan, bisa dimaklumkan, bisa dikomentar juga di bawah. Nanti di link descriptionnya, di description boxnya nanti aku kasih tahu deh, maybe step by step untuk aku bisa ngomong pakai bahasa Inggris sama pede gitu ngomong bahasa Inggris. Yang aku mau bilang ke kalian sih guys, cuman kalian harus percaya diri, dan kalian harus menemukan metode yang benar gitu guys. Kayak contohnya kayak gini guys, aku kasih reading pertama kali aku buat YouTube channel ini. Aku kasih pembelajaran tentang reading, terus aku kasih translatingnya, penerjemahannya. Aku kasih kayak gitu guys, itu adalah salah satu tips yang aku pakai untuk mengetahui bahasa Inggris. Aku tahu banget itu sangat bermanfaat, karena membaca itu kita menambah vocab. Selain menambah vocab, pronunciation kita juga terlatih. Selain pronunciation kita terlatih, kita juga diajarkan untuk nantinya dapat membaca cepat dalam bahasa Inggris, menguasai materi yang kita baca atau teks yang kita baca. Sama yang paling terpenting itu kita memahami bahan bacaan itu guys, karena kalau kita membaca sesuatu tanpa kita memahami bahan bacaan itu kayaknya sia-sia begitu guys. Jadi kalian harus bisa memahami bahan bacaan yang kalian baca. Jadi kalau kalian mau start dari bahan-bahan bacaan atau dongeng-dongeng yang mudah gitu guys, bisa kalian pakai. Dan untuk kalian pelajari membaca, mungkin membaca kalian bisa pakai untuk 30 menit membaca. Kalau aku biasanya sejam ya guys membaca itu menyenangkan guys, tidak membosankan. Selama bahan bacaan itu benar-benar kalian butuhkan, kalian pasti akan serius dengan bahan bacaan yang kalian baca itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Salam semangat, salam berjuang untuk kalian juga yang sedang berjuang saat-saat ini. Saya yakin bahwa kalian akan mampu melakukan apa yang kalian bisa. Jangan berpikir bahwa orang yang mampu itu mereka cuma sekedar punya alat terus mereka kerjakan. Tidak ya guys, mereka juga punya metode-metode yang mereka sudah lama siapkan dan mereka pikirkan dan mereka saring saring dengan sebersih mungkin. Lain kata itu kayak mereka menyiapkan dengan sematang-matangnya gitu guys. Jadi kalian juga harus menyiapkan diri kalian sejak dini, sejak awal, supaya jangan kalian mengecewakan keringat orang tua kalian. Ingat ya, keringat orang tua itu darah loh. Jadi kalian harus bisa buat orang tua kalian bangga. Oke, itu aja sih. Semoga bermanfaat.